Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang tadi pagi sudah olahraga? Oh, siapa ya? Kalau gitu, kan Mbak Agnes gak tahu ya siapa yang sudah olahraga. Kalau gitu yuk kita sama-sama memuji Tuhan sambil berolahraga ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Dikepak-kepakkan tangan. Sudah berkeringat apa belum? Kalau gitu yuk kita sambung dengan pujian selanjutnya. Hingga dimuntahkannya pun
apa? Dari kisahnya Yunus sama Daniel. Yunus sama Daniel mendapat pertolongan Tuhan karena apa? Karena mereka rajin berdoa. Makanya adik-adik juga harus gitu ya, harus rajin berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi adik-adik. Nah, sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi telinga dan juga hati kami supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati Ibu Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa berkenan di hati-Mu dan juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian sayang? Semua sehat ya? Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, semua siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo ambil Alkitabnya dulu anak-anak ya. Nah, sudah? Kita buka dulu ya. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Nah, sebelum Bu Erin menjelaskan, yuk kita saksikan video di bawah ini ya anak-anak tentang Daniel ya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi.
Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan kan video tentang Daniel. Nah, Bu Erin akan membahas ya tentang Daniel. Daniel ini adalah seseorang anak-anak yang dipilih menjadi pengawas di daerah Babel. Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel karena Daniel ini apa anak-anak? Orangnya jujur, setia. Dia punya roh yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Lah, kok bisa kenapa? Nah, Daniel ini anak-anak suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab anak-anak bahwa Daniel ini 3 kali berdoa dan menyembah Allah. Ya anak-anak. Nah, suatu hari ada teman-teman pengawasnya yang lain itu tidak suka dengan Daniel. Kenapa? Karena Daniel pada saat itu akan diangkat menjadi orang yang paling tinggi jabatannya di daerah Babel itu anak-anak. Mereka tidak senang dengan Daniel. Akhirnya mereka memfitnah Daniel anak-anak. Mereka membuat satu peraturan yang menjatuhkan Daniel. Peraturannya apa ya anak-anak? Peraturannya adalah supaya semua orang itu menyembah raja, tidak menyembah Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka membuat suatu musyawarah dengan orang-orang yang membela mereka bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya mereka mengajukan kepada raja. Raja, yuk buat peraturan di mana semua orang menyembah engkau, hanya engkau yang disembah mereka, hanya kepadamu mereka berdoa. Dan raja akhirnya apa? Karena desakan mereka menyetujui rencana tersebut anak-anak. Dan rencana tersebut didengar oleh Daniel anak-anak. Daniel cepat-cepat pulang ke rumahnya. Dia berlutut berdoa menyembah Tuhan. Dia tetap melakukan aktivitasnya karena dia mencintai Tuhan anak-anak. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Tuhan anak-anak. Dan mereka sengaja anak-anak menangkap Daniel karena Daniel menyembah Tuhan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Raja pun sedih mendengarnya anak-anak. Daniel ditangkap dan dimasukkan ke goa singa. Tapi apa anak-anak yang terjadi di dalam goa singa? Anak-anak tahu? Tuhan mengirimkan malaikat untuk menutup mulut singa tersebut anak-anak. Nah, lalu apa? Ya,
Raja begitu senang, dia tidak bisa tidur, dia puasa, dia berdoa untuk Daniel supaya Daniel selamat. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Pagi-pagi dia datang ke Goa Singa. Daniel, kamu di sana, kamu masih hidup? Lalu Daniel menjawab, iya Tuanku Raja. Nah anak-anak, Raja begitu senang Daniel selamat anak-anak. Lalu apa? Lalu Raja menangkap semua orang-orang yang memfitnah Daniel itu dan memasukkan mereka ke Goa Singa. Nah anak-anak, apa yang menjadi pelajaran kita hari ini anak-anak? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu apa? Jujur, setia, rajin, apalagi anak-anak suka beribadah. Nah poinnya anak-anak dari Daniel ini, dia suka beribadah, dia suka menyembah Tuhan, dia suka berdoa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Daniel itu berdoa 3 kali dalam 1 hari anak-anak. Nah, sudahkah kita melakukan ini anak-anak? Kalau belum, ayo Bu Erin undang kita sama-sama belajar yuk seperti Daniel yuk. Belajar yuk, pasti kita bisa. Ayo kita dekat sama Tuhan ya anak-anak. Belajar memuji menyembah Tuhan, berdoa anak-anak. Usahakan anak-anak, apalagi kita daring ya di rumah, pasti kita di rumah terus kan anak-anak. Yuk kita pagi-pagi bangun, ayo ajak mama papa, ayo mama papa ayo kita berdoa menyembah Tuhan. Begitu pula ketika siang hari sebelum kita istirahat siang, ayo kita berdoa. Begitu pula malam hari kita mau tidur, kita juga berdoa, memberikan waktu kita buat Tuhan. Anak-anak, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan anak-anak, kita dekat sama Tuhan, apapun yang kita hadapi anak-anak, seperti Daniel tadi, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Karena kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kita. Dan sebelum ada apa-apa dengan kita anak-anak, Tuhan pasti akan melindungi kita anak-anak. Ya, nah anak-anak, Bu Erin ajak ya kalian semua untuk kita semakin dekat sama Tuhan, semakin sering berdoa, semakin minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Apalagi di musim seperti ini anak-anak ya, kalian tahu sendiri kita di rumah, tidak boleh kemana-mana, semakin banyak penyakit virus di mana-mana. Oleh karena itu kita semakin dekat sama Tuhan, kita berikan waktu kita yang terbaik sama Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan dalam hidup kita supaya kita selalu selamat, selalu dilindungi, selalu diberkati Tuhan. Itu yang terutama anak-anak ya. Nah anak-anak, ayo sama-sama Bu Erin kita berdoa, kita minta hati yang senantiasa mengasihi Tuhan. Kita minta supaya kita terus bisa beribadah kepada Dia. Meskipun anak-anak dengan keadaan seperti ini, tetapi kita punya waktu yang banyak untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Ajar kami seperti Daniel Tuhan yang memberikan waktunya untuk Engkau. Ajar kami seperti Daniel yang taat, setia, jujur Tuhan Yesus. Karena kami mau Bapa, hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Dan karena kami mau Bapa, hidup kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami setiap anak-anak-Mu Bapa, lindungi setiap kami, urapi setiap kami, dan berkati setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh anak-anakku yang ada di rumah Bapa. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Bila ada dari antara mereka yang sedang sakit saat ini, mari Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Karena aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan perkara dan mujizat yang besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih buat ibadah online ini Bapa. Kiranya kasih dan setia-Mu senantiasa menyertai anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.